Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPIB Immanuel Landasanulin. Hari ini kita melakukan ibadah hari Minggu sesuai dengan tata ibadah perayaan Minggu Asia 2020 dengan tema Ya Allah, pulihkanlah kami yang rapuh. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5 ayat 15. Jemaat marilah menghadap Tuhan, kita memuji Tuhan dari NKB 72 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 62 ayat 9 sebagai nas pembimbing, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Litani pengakuan dosa. Dalam pengakuan dosa ini kita akan berbalasan. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunanmu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaanmu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanlah kami dan mendengarlah doa kami. Sendirikanlah kebenaran-Mu pada seruan kami meminta pertolongan. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu.
Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona. Dari ancaman ketakutan dan kematian, kami berseru kepadamu, kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sedengkanlah telingamu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Amin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru, ampunilah dan selamatkanlah kami melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya. Penyakit kami pun disembuhkannya. Dipersilakan pujian dari Pelkat PKP Sektor Yudea.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah-rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari Minggu ini pembacaan Alkitab didasarkan dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami kembali oleh kasih karunia-Mu untuk kembali belajar, untuk mengingat akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan di dalam kitab Yoel pasal 1. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir membimbing kami, para hamba juga jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah, yang siap juga untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan bimbinglah kami semuanya, sehingga ketika kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya juga oleh bimbingan Roh Kudus, kami pun dimampukan untuk hidup selaku pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdiri kita membaca Alkitab firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, judul firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga arang-arangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah
para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jeljelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merena. Pohon delima, pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi kondisi dunia seperti saat ini, mendengar dan menyaksikan peristiwa bencana terjadi di sana sini, jutaan orang terpapar musibah, korban jiwa, rumah, harta benda tak terhitung akibat bencana alam. Apa komentar saudara? Apa komentar saudara? Apa tanggapan kita ketika mendengar dan menyaksikan melalui berita di radio, televisi, medsos, berbagai peristiwa bencana terjadi di berbagai tempat? Ketika gelombang panas India di bulan Mei hingga pertengahan Juni 2019, India dan Pakistan mengalami gelombang panas yang dahsyat. Suhu paling tinggi adalah 50 derajat Celcius. Akibat gelombang panas, sekitar 184 orang tewas di negara bagian Bihar. Yang lebih mengerikan, gelombang panas itu telah memicu aksi kriminalitas di kedua negara. Apa tanggapan kita juga ketika terjadi badai topan Idai? Badai topan Idai yang menyebabkan 1.300 orang tewas. Badai ini menyebabkan kerusakan parah di Malawi, Zimbabwe, dan Mozambik. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 4 sampai 21 Maret 2019 lalu. Akibat badai ini terjadi banjir yang parah di kawasan Madagaskar, Malawi, Mozambik, dan Zimbabwe. Juga apa tanggapan saudara ketika berbagai peristiwa gempa bumi disertai tsunami terjadi juga di Indonesia? Ketika Aceh tanggal 26 Desember 2004 dilanda gempa bumi tsunami 9,3 pada skala Richter. Korban jiwa lebih dari 230.000 orang. Ketika Nias tanggal 28 Maret 2005 gempa bumi 8,7 skala Richter. Korban jiwa lebih dari 300 orang.
Ketika Yogyakarta tanggal 26 Mei 2006 gempa bumi, korban jiwa diperkirakan lebih dari 6.200 orang. Ketika Padang, Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 dilanda gempa 7,9 skala Richter, korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Lombok tanggal 29 Juli, korban jiwa lebih dari 560 orang. Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018, korban jiwa lebih dari 1.000 orang. Flores, Nusa Tenggara Timur, 12 Desember 1992, dipicu gempa 7,9 skala Richter. Jumlah korban 2.500 orang. Ketika pesisir selatan Jawa Timur, Banyuwangi, pada tanggal 3 Juli 1994 dipicu gempa yang berpusat di Samudra Hindia, jumlah korban jiwa sekitar 215 orang. Pangandaran, Jawa Barat, 17 Juli 2006 dipicu gempa 7,7 skala Richter. Menelan korban jiwa mencapai 668 orang. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 26 Oktober 2010 dipicu gempa, korban jiwa lebih dari 280 orang. Palu, Sulawesi Tengah, 28 September, korban jiwa lebih dari 1.000 orang. Dan kita, Bapak Ibu, kita sampai pada hari ini dalam prihatin dan duka cita atas terjadinya bencana corona sebagai pandemi yang memapar luas ke berbagai tempat penjuru dunia, disertai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Saudara, menarik untuk kita dengar berbagai tanggapan banyak orang yang mengomentari mengapa peristiwa bencana alam terjadi tanpa henti, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, khususnya juga Indonesia. Perhatikan komentar-komentar orang berikut ini terhadap bencana gempa, tsunami. Ada yang berpendapat bahwa gempa bumi, tsunami Indonesia itu bukan hukuman Tuhan, itu bukan hukuman Tuhan, tapi merupakan suatu peristiwa alam yang berulang, fenomena alam. Juga ada yang berpendapat terhadap terjadinya banyak bencana di sana sini. Katanya, karena kita sekarang berada di ring of fire. Kita di Indonesia berada di zona cincin api, ring of fire. Kita berada di area atau kawasan yang bernama zona cincin api Pasifik. Itulah yang menyebabkan Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap bencana. Catatan kita, di Indonesia terdapat gunung berapi dengan jumlah kurang lebih 240 buah gunung berapi, di mana hampir 70 diantaranya masih aktif. Zona kegempaan dan gunung api aktif Sirkum Pasifik amat terkenal karena setiap gempa hebat atau tsunami dahsyat terjadi di kawasan itu. Begitu komentar orang-orang yang mempelajari ilmu alam atau juga suatu peneliti. Adakah komentar lainnya selain itu yang menanggapi mengapa bencana terjadi di sana sini? Ya pastinya ada. Simak beberapa komentar berikut ini. Kata
orang yang berkomentar begini, saya yakin sepenuhnya bahwa bencana alam yang terjadi adalah karena manusia telah merusak alam ciptaan Tuhan. Maka Tuhan pun murka, marah dan menghukum. Lalu ada lagi, iya, memang benar bahwa orang di dunia ini sudah tidak beriman, tidak taat pada perintah dan apa yang dilarang Tuhan, berbuat seenak perutnya, pesta pora, maksiat, perjudian, korupsi, sikat sana, sikut sini, soal uang tak pandang teman atau saudara, tekan dan hajar terus. Rajin ibadah, rajin ke gereja, ke persekutuan, berdoa dan bernyanyi, berkhotbah dan memberikan persembahan, namun perilakunya curang, angkuh, sombong, kikir, serakah. Kata dia, kata orang yang berkomentar, mengapa bencana terjadi? Rajin si rajin beribadah, tapi rajin juga bermain judi. Orang Batak bilang marbatu. Rajin si rajin dia beribadah, tapi juga rajin ngibulin, menipu orang. Ibadah si ibadah, tapi ngomongin, menjelekkan orang, jalan terus. Tidak senang bila melihat ada orang lain yang berhasil, lebih pandai, lebih rajin. Badannya rasanya gatal jika sehari tidak gosipin orang. Maka Tuhan pun marah dan bertindak keras. Masih kata orang yang berkomentar tentang mengapa bencana terjadi. Bencana alam, gempa bumi, tsunami terjadi, itulah penghukuman Tuhan. Ini orang yang ketiga, yang sesenada juga. Orang yang ketiga berkata, bencana alam, gempa itu terjadi karena penghukuman Tuhan bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Mereka lebih percaya pada uangnya, pada dukun, pada paranormal. Bagi mereka yang suka bakar, suka ngebom, sana sini. Bagi mereka yang belum Kristen, pokoknya itu hukuman dari Tuhan. Titik. Kata orang ketiga. Dalam versi yang berbeda dengan di atas yang sebelumnya. Di atas. Saudara, ada di mana posisi pandangan kita? Ada di mana posisi pandangan kita? Saya tidak tahu. Di posisi sebagai orang yang mempelajari ilmu alam, penelitikah yang melihat bencana alam sebagai fenomena alam, sebagai peristiwa alam yang terus berulang, ataukah kita di posisi pandangan rohani, pandangan agamis, di posisi orang yang suka berceramah agama, yang menilai bahwa bencana alam adalah wujud bentuk murka, marah, hukuman Tuhan. Saudara, ada baiknya dalam melihat persoalan bencana yang terjadi di dunia dan khususnya di dalam kehidupan umat manusia, kita melihatnya secara proporsional, yakni menurut cara pandang kita sebagai orang percaya umat Tuhan. Di sini kita menempatkan diri sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Allah. Kita menempatkan diri secara proporsional. Soal ada orang yang berkomentar lain, biarkan saja. Mereka punya disiplin, punya masing-masing. Tetapi kita sebagai umat Allah, sebagai gereja jemaat Tuhan, tentu kita selalu mendasarinya berdasarkan firman Tuhan. Selalu orang yang percaya. Dan karena itu mari kita belajar teks Alkitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Saudara, yang menjadi pokok pemberitaan Nabi Yoel adalah datangnya hari Tuhan. Wabah belalang yang mengancam daerah Yehuda, Israel bagian selatan, Yerusalem, dilihat, dimaknai, dipahami sebagai suatu tanda akan datangnya hari Tuhan. Tentu
istilah atau frasa hari Tuhan ini tidak semata-mata menunjuk kepada hal-hal yang di depan kita, atau orang-orang di kampus teologi mengatakan hal-hal eskatologis, bahwa hari Tuhan yang diberitakan oleh Yoel ini tidak semata-mata menunjuk kepada masa depan atau pada berakhirnya dunia ini atau berakhirnya kehidupan kita. Bukan hanya bayang-bayang realitas eskatologis masa depan, tetapi juga realitas hari Tuhan yang terwujud dalam sejarah keseharian kita di masa kini, di masa Yoel berada. Bukankah kehadiran wabah belalang adalah sebuah realitas konkret kekinian dari maksud kehadiran kehendak Tuhan dalam sejarah, suatu peristiwa bencana yang akrab dalam kehidupan masyarakat pertanian pada umumnya. Jadi Yoel juga menegaskan hari Tuhan sebagai hari di mana Tuhan akan bertindak untuk menghukum bangsa Yehuda, karena mereka telah memberontak melawan Tuhan dengan mempraktekkan penyembahan berhala dan tindak ketidakadilan. Bandingkan Amos pasal 5 ayat 7, ayat 11, ayat 18, Amos pasal 5. Di bagian itu Amos berseru, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu hari kegelapan, bukan terang. Lalu di Amos 5 ayat 21, Amos sebagai penyambung lidah firman Tuhan, kata Amos, aku membenci, aku ini A besar, artinya Tuhan membenci, Tuhan menghinakan perayaan, dan Tuhan tidak senang kepada kumpulan perayaan. Ini tentu erat kaitannya dengan situasi kondisi pada waktu masa Nabi Amos berada. Berhubungan erat dengan umat Allah Israel di zaman Nabi Yoel. Bahwa ini menunjuk pada sikap perilaku umat yang tidak lagi taat, yang tidak lagi setia, yang tidak lagi sungguh-sungguh mendengar akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bernada kecaman, bernada keras, bernada penghukuman. Mari perhatikan ayat-ayat dalam teks Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ayat 1. Yoel adalah pembawa firman Allah. Tuhan Allah berkenan menyerahkan firman-Nya kepada Yoel. Dengan demikian Yoel bertindak selaku pelayan alat hamba, tidak lebih, bagi maksud kehendak Allah kepada umat-Nya dan bangsa-bangsa. Ayat 2 sampai 4 adalah pendahuluan nubuat Yoel, seruan panggilan yang mengajak umat untuk mendengarkan, yakni seruan kepada para tua-tua, yaitu suatu kelompok pemimpin masyarakat dan juga kepada seluruh penduduk Yerusalem, bahwa bencana yang terjadi itu melebihi bencana yang pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Dan dengan pertanyaan itu Yoel mau menerangkan betapa luar biasanya firman Tuhan yang akan disampaikan dan untuk diperhatikan, didengar, dan untuk diteruskan, disampaikan, diajarkan secara sungguh terus-menerus kepada setiap generasi. Ayat 4.
menggambarkan kebinasaan total, bahwa umat atau wabah belalang membinasakan segala keturunan, semuanya memakan habis adalah, dan apa yang ditinggalkan adalah yang satu diteruskan oleh kedua oleh belalang. Bencana belalang itu mempengaruhi kehidupan ekonomi dengan segala konsekuensi. Baca ayat 5, 9, dan 10. Ayat 5 sampai 12. Yoel menggambarkan kehancuran seperti apa yang diakibatkan oleh bencana serangan hama belalang itu. Bukan hanya berdampak pada sektor perekonomian, tetapi juga sektor peribadahan umat. Karena semua bahan untuk korban sajian maupun korban curahan di bait Allah tidak tersedia karena gagal panen. Ya Bapak Ibu coba bantukan. Kalau ditanya tentang apa bahaya dari wabah belalang ini, kita juga mendapatkan catatan dari Google, ya, bahwa pada awal Februari lalu 2020, wabah belalang terjadi di negara-negara Afrika bagian timur. Diperkirakan ada ratusan juta kawanan belalang yang menyerang lahan pertanian di negara seperti Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, dan Uganda. Wabah ini bisa membahayakan sebabnya belalang dalam jumlah banyak bisa menghabiskan makanan di lahan pertanian. Jika persediaan makanan habis, maka masyarakat di tempat yang terkena wabah belalang bisa mengalami kekurangan pangan. Ayat 5, Yoel pasal 1 ayat 1. Yoel menyerukan agar umat melakukan prosesi perata, semacam ritual doa ratapan, di mana umat meratapi kesedihannya karena panen yang gagal total akibat bencana belalang yang luar biasa. Ayat 7. Pohon anggur dan pohon ara melambangkan kesejahteraan dan kesuburan Israel. Jika pohon-pohon tersebut dimusnahkan, itu artinya berkat Tuhan tidak ada lagi. Bandingkan Hosea pasal 2 ayat 11, ayat 8. Yoel menyerukan agar umat beratap seperti anak darah, seperti seorang gadis perawat yang kehilangan mempelai kekasih. Ini sebuah duka cita yang luar biasa karena masa depan suram, gelap. Israel bukan hanya berduka, tetapi juga masa depannya tanpa harapan apa. Itu berita Yoel. Ayat 9 dan 10 menggambarkan dampak bencana itu bagi kegiatan peribadahan di bait Allah. Untuk korban sajian dibutuhkan tepung dan minyak, sedangkan untuk korban curahan dibutuhkan anggur. Tiap pagi dan malam korban-korban ini dipersembahkan. Karena tanah tidak lagi menghasilkan atau gagal panen, maka ibadah di rumah di bait Allah tidak dapat dilaksanakan. Hal itu berarti bahwa tanda-tanda persekutuan antara Tuhan dan umatnya tidak ada lagi. Imam-imam selaku pengantara persekutuan tidak lagi menerima sebagian dari korban persembahan. Situasi menjadi kering dan menipis, bukan saja diakibatkan oleh belalang, tetapi juga oleh musim kemarau. Ini terjadi karena memang serangan belalang yang paling hebat selalu terjadi pada musim kemarau. Ayat 12. Yoel menyebutkan serangkaian hasil tanah dan pohon-pohon yang buahnya amat berharga untuk
firman Tuhan patut direnungkan bahwa seruan Nabi Yoel bagi umat Israel Yehuda lebih mengajarkan kepada kita beberapa hal penting, yaitu satu, Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Dengan kuasanya dia juga dapat memakai berbagai peristiwa alam. Yang kata ilmuwan, yang kata peneliti, katanya bencana alam itu sebagai fenomena alam. Tetapi kita sekarang mau katakan bahwa fenomena alam, peristiwa alam itu dipakai Tuhan. Kata pepatah Tiongkok ada dikatakan manusia punya bisa, alam punya mau, tapi Tuhan punya kuasa. Termasuk di dalamnya bencana belalang, dan juga bandingkan juga termasuk pandemi corona. Jika terhadap bencana belalang saja umat Allah Israel dalam firman-Nya Yoel berkata itu dipakai Tuhan sebagai cara Tuhan untuk mendidik, untuk mengingatkan umat mengapa mengapa tidak kita katakan juga bencana corona, pandemi COVID-19 itu juga sebagai media, cara Allah sebagai tanda dari kehadiran kuasa Tuhan yang tidak terbanding untuk mengingatkan dunia akan ketidakberdayaan manusia. Sebagai alat untuk menegur dan mendidik umatnya agar hidup takut akan Dia dan memuliakan Tuhan. Orang-orang di jemaat di Parsiguran di Dolsanggul untuk ungkapan hidup takut akan Tuhan, dia katakan Holland Forsen, artinya hanya dengan percaya. Tetapi ini maknanya dalam. Ketika dikatakan oleh orang Batak Holland Forsen, berarti itu suatu panggilan ajakan seruan agar setiap orang untuk percaya, yang artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan, yang artinya juga melaksanakan apa yang diimani atau mematuhi, memperhatikan apa yang menjadi hal-hal yang diimani. Benar bahwa banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami adalah merupakan gejala peristiwa alam yang berulang. Namun benar juga untuk dikatakan dan disadari bahwa berbagai peristiwa alam tentu berada dalam kontrol, kendali, kemahakuasaan Tuhan. Seperti pepatah Cina tadi. Siapakah yang mencipta langit dan bumi, alam dan segala isinya? Tentu tidak muncul kebetulan atau tiba-tiba. Alam ini, bumi dan kita semua, pasti ada Sang Maha Karya Cipta, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat tangannya yang bekerja dan menghadirkan tanda-tanda kuasa dan kebesaran. Wabah bencana belalang pada masa Yoel adalah peristiwa alam yang juga bisa terjadi di berbagai tempat, di Afrika, China, di Indonesia, dimanapun. Dan seluruh waktu dan peristiwa itu semua ada dalam kuasa kehendak Tuhan. Bahkan di Indonesia tidak hanya pernah mengalami bencana belalang seperti di Israel, tetapi juga di Indonesia pernah terjadi wabah ulat menyerang satu daerah.
belalang memang menjadi masalah di Timur Tengah selama berabad-abad, bahkan sampai di zaman modern ini. Tetapi ketika Yoel hidup, ia menyaksikan wabah belalang yang mengerikan yang melumpuhkan Yehuda, seperti yang digambarkan Yoel, bahwa belalang itu bukan lagi seperti belalang, tetapi seperti pasukan tentara dengan taring singa. Dalam situasi kondisi dunia, manusia dan kita semua umatnya yang tidak luput dari berbagai peristiwa suka duka, bencana, krisis alam, dan pandemi corona, mari kita belajar dari seruan Yoel. Mari kita belajar dari seruan Yoel untuk tidak menganggap sepi, untuk tidak menganggap sepele masa bodoh dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengan rumah tangga dan masyarakat bangsa negara kita. Jangan hanya sampai di mulut dan jangan hanya sampai di pengakuan kita bahwa oh memang ya Tuhan Maha Kuasa, oh memang ya bencana di sana situ, di sana sini itu karena kuasa Tuhan. Jangan disia-siakan peristiwa yang terjadi di sana sini, termasuk bencana yang ada. Hanya numpang lewat tanpa dimaknai secara rohani oleh kita. Jangan cerita tinggal cerita, jangan peristiwa tinggal peristiwa. Kemudian manusia kembali kepada tabiat lamanya, perilaku lama. Kita harus katakan bahwa berbagai macam peristiwa bencana tidak terjadi begitu saja tanpa maksud, tujuan, tanpa pesan berita yang ditinggalkan. Bandingkan lagu Ebit GAD, Bapak Ibu pasti punya kasetnya atau punya filenya di flash disk yang gemar lagunya, yaitu berita kepada kawan. Perhatikan bagian dari syair lagu ini. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Melalui Yoel kita diingatkan bahwa ketika dunia, ketika manusia sudah kelewat batas, hidup melawan Tuhan, melawan hukum tindaknya, ketika hati, sikap, perilaku manusia bukan lagi seperti manusia, melainkan seperti binatang, gigit sana, gigit sini, sikut sana, sikut sini, sodok sana, sodok sini, bom sana, bom sini, bakar sana, bakar sini, dan tidak lagi mendengar firman-Nya dan merusak alam. Maka jangan heran jika pada waktunya Allah pun bisa berkhotbah melalui peristiwa alam, melalui bencana alam atau apapun. Dan ingat, jika Tuhan sudah berkhotbah lewat alam, jika Tuhan yang berkhotbah lewat peristiwa termasuk lewat bencana, maka biasanya didengar oleh manusia melebihi khotbah pendeta. Bencana alam atau apapun termasuk pandemi corona sebagai tanda isyarat kepada dunia bahwa Tuhan itu ada, bahwa ada yang lebih berkuasa dan berdaulat. Bencana adalah tanda agar umatnya kita berbenah diri, mawas diri. Allah menegur kita untuk hidup yang lebih baik agar kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan dan hidup saling mengasihi sesama. Amin.
kita berkata, aku percaya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu, yang menguatkan, dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohon kesembuhan, perawatan, kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau, ya Allah, memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Di antaranya kami mengingat Bapak Frans Bulege, kami mengingat Bapak James Utagau yang hari ini akan diberangkatkan menuju Jakarta.
Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau, ya Allah, menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah kesejahteraan. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan bagi banyak orang. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatan-Ku dan perisai-Ku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasih-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberi persembahan sukarela guna pelayanan, kasih, dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan yang keempat dinyanyikan sambil persembahan dikumpulkan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya, sebentar kami akan membacakan warta jemaat. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah melaksanakan ibadah minggu dan ibadah keluarga di rumah masing-masing jemaat, dan juga telah mengumpulkan kolekte, amplop syukur perpuluhan, dan diserahkan ke gereja melalui koordinator sektor majelis setempat yang terdekat di rumah atau transfer ke rekening bank GPIB Immanuel Landasan Ulin. Dan juga disiapkan kotak khusus yang tersedia di kantor sekretariat gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Berbagai jenis penerimaan persembahan dari warga jemaat, kolekte ibadah maupun amplop syukur dan perpuluhan akan tetap dicatat dan dilaporkan melalui warta jemaat mingguan yang akan dikirimkan oleh PHMJ berbentuk file PDF ke grup WA sektor masing-masing. Bagi jemaat yang tidak mendapatkannya dapat menghubungi majelis terdekat untuk dapat dikirimkan warta jemaat melalui WA. Persembahan kolekte dalam ibadah rumah tangga di rumah-rumah tetap dilaksanakan. Demikian juga dengan kolekte ibadah hari Minggu maupun juga amplop syukur jemaat dan perpuluhan. Tetap dilaksanakan sebagai wujud pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber segala berkat, daripadanya lah semua yang telah kita terima melalui hidup kerja pelayanan. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga, Bapa
James P. Hutagaul pada hari Kamis 21 Mei 2020 dan akan diberangkatkan ke Jakarta untuk dimakamkan di Jakarta Timur. Tuhan Yesus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Pengantar Perayaan Asia Sunday 2020. Setiap tahun pada hari Minggu sebelum Pentakosta, gereja-gereja dan Dewan Gereja Nasional yang tergabung dalam Christian Conference of Asia akan dikenal dengan Dewan-Dewan Gereja-Gereja Asia merayakan Asia Sunday. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan syukur ulang tahun CCA, sebuah persekutuan gereja-gereja di Asia yang berawal di Parapat, Sumatera Utara pada tahun 1957. Sekarang keanggotaan CCA meliputi lebih 100 dominasi gereja dan 15 Dewan Gereja Nasional, seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, yang tersebar di 20 negara atau wilayah di Asia, yakni Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, Timur Leste, Australia, New Zealand, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Iran. Ada 31 gereja di Indonesia yang secara langsung menjadi anggota CCA, ditambah dengan PGI sebagai referensi dari Dewan atau Persekutuan Gereja Aras Nasional. Gereja-gereja anggota PGI yang belum menjadi anggota CCA secara langsung menjadi bagian dari Persekutuan Gereja-Gereja di Asia ini lewat PGI. Perayaan Asia Sunday 2020 jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Sekjen CCA Dr. Matthew Sors Sunakara dari India mengajak semua gereja anggota CCA untuk merayakan Asia Sunday bersama-sama di bawah sorotan tema Ya Allah, pulihkanlah kami yang rapuh. Tema ini merupakan sebuah doa. CCA mengajak gereja-gereja di Asia untuk mendoakan keselamatan dunia ciptaannya yang sedang terancam oleh virus corona atau COVID-19. Menurut Dr. Sunakara, dengan merebaknya COVID-19 secara luas menjadi peringatan bagi kita betapa rapuhnya kehidupan kita. Bahkan seluruh kosmos mengalami kerentanan. Luasnya penyebaran COVID-19 dan berbagai dampaknya bagi banyak negara tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang jelas banyak warga dunia yang rentan. Dalam waktu beberapa bulan saja epidemi ini merebak pada akhir 2019. Munculnya penyakit-penyakit baru yang menyebaran wabah yang ganas tidak terlepas dari praktik-praktik dan tindakan-tindakan manusia yang mengeksploitasi planet dan merusak ciptaan Allah tanpa batas. Kecepatan penyebaran virus yang luar biasa dan keterlambatan institusional dalam memberikan respons global membuktikan bahwa sistem perlindungan kesehatan yang canggih sekalipun belum siap meresponi kerusakan-kerusakan luar biasa yang ditimbulkan oleh penyebaran epidemi ini. Walau menurut tradisi Asia Sunday tahun ini jatuh pada tanggal 24 Mei 2020, namun gereja-gereja dapat menyesuaikan waktu pelaksanaannya sesuai dengan kalendernya. Yang paling penting adalah semangat kebersamaan kita dalam mengatasi COVID-19. Antara lain lewat doa dan ibadah kita, serta langkah-langkah konkret yang perlu dan harus kita lakukan bersama dengan semua komponen masyarakat untuk mengatasi virus ini demi kelanjutan kehidupan di planet ini. Berikut ini kami muat bahan liturgi Minggu Asia 2020 yang disadur dari bahan yang dipersiapkan oleh CCA.
dapat digunakan sebagai sebuah liturgi ibadah yang utuh, yang tentu terbuka untuk penyesuaian-penyesuaian di mana perlu, atau bisa juga digunakan sebagai bahan yang terpisah, misalnya hanya menggunakan doa dan litani atau doa syafaat khusus menyangkut keprihatinan COVID-19. Dalam semangat persaudaraan, marilah kita masing-masing melantunkan doa ini. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Pendeta Dr. Henry Huta Barat, Lebang. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh, dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin mengucapkan selamat Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.